Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Setelah Anda bisa menata hati, bisa memperlakukan orang-orang semacam itu dengan kelembutan, dengan bijak, dengan baik, awas hati-hati. Di sana ada syaitan, musuh. Musuh kita. Iblis musuh Nabi Adam. Yang kerjaannya adalah membuat permusuhan. Dia akan selalu membisikkan kepada kita. Maka minta perlindungan, ya Allah, Rabbi. Katakan wahai Muhammad doa ini. Rabbi, ya Allah Tuhanku. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Min hamazati syaitan. Min hamazati syayatin. Dari bisikan-bisikan setan yang mengajariku untuk punya dendam. Sehingga saya tidak menjadi lembut lagi. Dan bisikan itu kurang ajar loh ya. Ini masih begitu aja. Ya benar nih. Jangan dibiarin itu, kata setan. Oh, kurang ajar dia. Sehingga perilaku kita yang tidak baik itu kadang-kadang menjadikan kita nolong setan. Suatu ketika ada loh ya, pada suatu ketika ada satu orang peminum minuman keras. Setelah itu sudah dicambuk, dihukum. Setelah dihukum begitu, ada salah satu sahabat Nabi itu meremehkan dia, pemabuk dia. Nabi mendengar barah, la tu'inu syaitan alaih, jangan kau bantu setan untuk menjerumuskan dia lagi. Dimarahi. Orang yang merendahkan pemabuk yang sudah tobat. Sampai dalam riwayat lain tentang sebuah dosa apakah zina atau tobat, Nabi lawuzina. Ya. Nabi mengatakan jangan bantu setan untuk mengembalikan dia kepada kemungkaran dengan caramu itu. Jadi kalau kita merendahkan orang yang sudah tobat, itu membantu setan untuk menjadikan dia kembali lagi. Sehingga yang semula tobat, saya tobat masih digini, balik dia ngapain? Loh, setan. La tu'inu syaitan alaih. Bahkan dari riwayat Nabi menyanjung orang tobat lawuzi. Kalau seandainya ditimbang tobatnya orang ini dengan amalnya ahli Madinah, saya ini lebih unggul. Tobat itu dahsyat. Maka jangan sampai Anda menjadi sebab orang lain lari dari kebaikan. Namun dalam bertobat kita sendiri kan punya fase ya dalam hidup kita ya. Fase hidup kita itu paling harus melalui 3 fase sekaligus. Pertama, fase menyadari kalau kita bersalah dalam segalanya. Dosa pribadi, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama. Menyadari, ini koreksi diri. Setelah itu kita fase menemukan kebenaran. Setelah kita fase menemukan kebenaran, baru kita masuk fase selanjutnya. Tanda bahwasanya di dalam engkau menemukan kebenaran itu dengan benar, ingat. Tanda bahwa engkau menemukan kebenaran dengan benar, atau tanda tobatmu itu benar, fase yang ketiga. Kau mengajak orang lain kepada kebenaran dengan penuh keindahan. Sehingga kami sampaikan tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan pengampunan. Di saat ada orang mau tobat, senang kita. Itu tanda kalau kita tulus dan bertobat. Nah, seperti itu. Baik, kita akan lihat. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan-bisikan. Jauhkan ya Allah agar kami tidak tergoda dengan bisikan syaitan. Itu saudaraku yang rebut warisku, aku sudah sabar. Cuman setan selalu bisikan tuh. Dia beli mobil lagi tuh. Dia mau umroh tuh. Dia undangannya mau dikirim tuh. Umroh syukuran rumah. Umroh syukuran rumah. Hamazati syayatin. Akhirnya menjadi benci lagi. Yang semula kita sudah relakan, memaafkan. Atau paling tidak mendendam. Kita akan menuntut hak kita. Tapi tanpa benci. Tapi setan mengajari benci. Yang doa lebih dalam lagi, wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, bukan sekedar aku minta perlindungan daripada bisikan syaitan, akan tapi aku berlindung kepadamu ya Allah dari didatangi syaitan. Maksudnya, jangankan membisikkan ya Allah, jangan ya Allah. Datang pun jangan. Kalau datang itu adalah lebih jauh lagi. Maksudnya jauhkan saya dari syaitan. Jadi ke dalam yang doa yang terakhirnya lebih dalam lagi doanya. Kalau sekedar jangan membisikkan, mungkin kita disertai oleh setan terus. Nah, tapi pada waktunya nanti membisikkan kita dengar, kita pengen dijauhkan. Artinya apa?
menyadarkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita menjaga diri kita dari sesuatu yang harus ilham syaitan tadi, bisikan-bisikan syaitan itu. Yang kadang ada kerancuan atau kemiripan antara ilham syaitan, bisikan syaitan sampai ilham malaikat. Sehingga kita tidak tahu. Waktu mengajak kepada kebenaran ini, jangan-jangan ini bisikan syaitan yang ingin syaitan tuh lakukan begitu. Kamu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Terus lakukan begitu. Benar itu, caci itu, kurang ajar dia itu. Dia merendahkan ini. Jangan-jangan saya berbuat itu bukan atas dasar ilham malaikat, tapi atas dasar bisikan syaitan. Marah itu membela kebenaran loh ya. Kalau tidak marah, kamu itu seperti syaitan bisuk. Nah, misalnya, ternyata akhirnya kita marah. Apakah betul marah kita ini karena kita mendengar ilham malaikat atau justru bisikan syaitan? Nah, kita harus waspada dalam hal ini. Maka di sana ada satu ilmu besar, ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Di pertemuan yang berbeda insya Allah. Jadi, begitulah apa yang harus kita lakukan di saat kita punya urusan dengan sesama. Ternyata langkah pertama adalah tata hati, ketabahan, kesabaran. Jangan gampang memberikan reaksi-reaksi. Kemudian kalau kita harus memberikan reaksi tentu dengan rambu-rambu supaya reaksi kita tidak menjadikan mereka semakin lari, akan tapi reaksi yang menjadikan mereka bisa dekat. Sehingga kata Nabi, basyiru wa la tunaffiru. Kalau urusan dengan orang yang sesat, bejat, jadikan mereka senang dengan Islam, jangan kau bikin mereka lari. Kemudian ingat, setelah kau bisa menata hati, ingat di sana ada musuh bebuyutanmu yang tidak pernah lepas dan sudah minta kepada Allah agar dikasih tempo sebanyak-banyaknya untuk bisa menggoda kita, yaitu iblis, syaitan, yang akan terus bisikkan kepada kita kebusukan-kebusukan. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, dan diajarkan Nabi kepada kita untuk menjadi orang sukses, orang-orang beriman yang sejati, seperti judul surat Al-Mu'minun. Begitulah sifat orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.